Selamat berjumpa saudara dalam Katong Baomong edisi Senin 3 November 2025. Saudara, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja transfer ke daerah, pemerintah perlu mengembangkan strategi akselerasi yang tepat. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana transfer ke daerah. Dan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menyerap dan mengelola dana transfer dengan efektif. Untuk itu saudara, dalam Katong Baomong untuk edisi kali ini, kami mengangkat topik strategi akselerasi pelaksanaan APBN dari belanja transfer ke daerah triwulan akhir tahun 2025. Dan saudara, untuk membahas topik ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber saya langsung perkenalkan, saya ucapkan selamat datang untuk bapak-bapak. Saya tahu ini di akhir tahun ini sibuk, tapi tentunya terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Yang pertama Kak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adi Setiawan. Pak Adi, selamat datang. Terima kasih. Ya, saya juga ucapkan selamat datang untuk Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Beni Meno MT. Tentunya terima kasih sekali lagi. Kita terus berupaya untuk membuat NTT lebih baik dari hari kemarin. Dan saudara, 60 menit ke depan kita akan berbicara sekali lagi topik kita strategi akselerasi pelaksanaan APBN dari belanja transfer ke daerah di triwulan akhir 2025. Mungkin awal ini saya langsung ke Pak Kakanwil. Kita juga harus tahu ya Pak Adi. Baik. Mungkin nanti sebelum kita berkaitan dengan berapa serapan anggarannya, tapi untuk tahun 2025 ini berapa dana yang masuk ke Nusa Tenggara Timur, dana transfer daerah ini Bapak? Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa. Pak John, sekali lagi terima kasih kesempatannya kami diundang ke Katong Baomong. Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan yang mengikuti TVRI. Jadi khusus untuk di NTT itu alokasi yang kita kelola, Pagu itu sekitar 4 triliun dengan 24 triliunnya itu adalah belanja transfer ke daerah atau sekitar 70%. Itu untuk seluruh provinsi Pak ya, bukan Pemprov, seluruh provinsi. Jadi kalau kami biasanya kalau diskusi itu melihatnya dalam satu provinsi NTT. Dan kita lihat ini memang progresnya alhamdulillah sudah jauh lebih baik, sudah bagus Pak. Jadi kalau kita Juni kemarin itu ya sekitar kita 30-40%, ini sampai dengan kemarin tanggal 30 Oktober itu 30 Oktober ya itu sekitar realisasi yang sudah bisa kita serap itu dari total Pagu, total alokasi belanja transfer yang 23,94 triliun atau saya bulatkan sekitar 24 triliun gitu ya, itu sudah sekitar 81,20%, ini atau sekitar 19,5 triliun. Ini sudah sangat bagus ya, karena memang di awal-awal banyak yang harus kita gunakan, harus kita koordinasikan. Dan ini tepat sekali yang tadi disampaikan Pak John ya. Jadi sisa di akhir triwulan ini kan tinggal beberapa hari kerja ya. Dan ini penting sekali untuk kita semua sama-sama punya fokus ya. Harapannya bisa terrealisasi minimal sama dengan tahun lalu. Karena kalau kita lihat ini kan komponennya kan beberapa ya. TKD itu ada komponen-komponennya ya. Ini yang paling besar secara rupiah itu nominal adalah memang dana alokasi umum, itu transfer ini sudah 85,46%. Dan yang mungkin ini agak rendah ya secara keseluruhan itu di angka fisiknya itu 67,24%, atau dari Pagu sekitar 936 miliar itu sudah atau baru terserap 629. Ini penting ya kita catat bahwa kita terus memantau Pak John ya, dari minggu ke minggu saya juga ada media untuk melaporkan dengan Pak Beni dan tim di sana. Ya kalau kita lihat secara presentase itu yang paling tinggi ini Kabupaten Manggarai Pak, 85,94, itu kita apresiasi ya pastinya. Nah kalau secara nominal tetap memang dari Pemprov yang paling tinggi. Nah kita mungkin begini Pak, kalau kemarin kita itu sudah upayakan banyak koordinasi, bahkan mohon maaf sampai kita dengan Pak Gubernur membuat
kegiatan di luar jam kerja untuk bisa mengkoordinasikan DAK fisik yang tahap 1, lalu DAK fisik tahap 2. Nah, ini untuk yang triwulan keempat sudah ada surat gubernur, surat dari Kementerian Keuangan kepada seluruh gubernur yang menginformasikan tanggal-tanggal batas waktu penyampaian syarat salur. Nah, ini pasti bagus sekali kalau di kesempatan ini nanti juga bisa menginformasikan timeline ya, waktu-waktu penting supaya nanti seluruh komponen belanja transfer yang sudah dialokasikan di provinsi ini bisa tersalur. Saya sedikit kalau tadi itu bicara soal Pemprov, mungkin ini ada Pak Beni juga ya, Pak Beni juga dan tim di Pemprov pasti sudah luar biasa effortnya ya. Ini dana alokasi umum sudah 83,76% ya. Dan mungkin kita semua sama-sama ini Pak Beni untuk Pemprov itu kita mengupayakan ide akal fisik yang baru 60%, bagaimana bisa seluruhnya nanti bisa terserap di triwulan keempat. Saya kira itu untuk konteks kita ya, dan sekali lagi terima kasih TVRI sudah mengundang. Ini memang ada hal-hal penting yang harus dikomunikasikan ke seluruh pemerintah daerah dan khususnya untuk yang akhir tahun ini ada tanggal-tanggal yang harus jadi perhatian supaya yang 2025 ini bisa maksimal. Jadi kira itu. Tapi secara keseluruhan kita persentase kita adalah 81,21%, Pak ya. Untuk serapan anggaran 81,20%. 20% untuk TKD. Untuk TKD. Seluruh provinsi NTT. Nah, Pak Ben, tadi disampaikan Pak Kakanwil kaitan dengan serapan anggaran, salah satu yang agak sedikit rendah itu di DAK fisik. Nah, memang untuk DAU pemerintah provinsi sangat tinggi. Nah, ini persoalan apa, Pak? Sehingga DAK fisik ini masih sangat rendah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore semua pemirsa. Perlu saya sampaikan bahwa khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur di perubahan APBD, karena kita sudah tetapkan perubahan APBD, alokasi transfer untuk provinsi sendiri ya Pak ya. Kalau tadi yang Pak Adi sampaikan untuk wilayah NTT, kalau untuk Pemprov sendiri itu 3,112 triliun. Terrealisasi saat ini sudah 78,25% atau 2,435 triliun. Itu posisi 31 Oktober. Nah, dari posisi yang telah disampaikan oleh Pak Adi tadi, memang kita sadari bahwa contoh misalnya DAK fisik itu sudah terrealisasi transfer ke kas daerah itu sudah, kalau tidak salah sudah lebih dari 50%. Saat ini dalam pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan kita berharap bahwa sebelum berakhir tahun anggaran 2025, kan ini tahapannya pakai ketentuan. Jadi tahap pertama setelah disampaikan ke kas daerah, kita laksanakan. Setelah itu mencapai sekian persen baru datang tahap kedua. Nah, posisi saat ini tahap kedua juga sudah ditransfer, hanya kita menunggu realisasi di lapangan sehingga bisa selesai. Nah, sebagaimana kita ketahui, DAK fisik ini kan terbanyak untuk tahun 2025 ini ada di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, teman-teman di dua bidang ini memang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan ini. Salah satu yang barangkali menjadi perhatian kita ke depan adalah bagaimana DAK fisik ini bisa diefektifkan secara baik untuk pembangunan atau namanya belanja infrastruktur. Karena kita sadari bahwa belanja infrastruktur untuk daerah itu di tahun 2025 setelah ada Impres 1 tahun 2025, kemudian keluar KMK 29, itu kita mengalami pengurangan DAK infrastruktur secara fisik itu seluruhnya berkurang. Sehingga tentu untuk menjawab kebutuhan infrastruktur, kita mengalihkan dari sumber lain selain DAK fisik. Contoh, kita mengalihkan sebagian dari dana DAU atau sebagian dari dana PAD yang kita terima untuk bisa memenuhi belanja fisik atau infrastruktur. Nah, kita berharap bahwa di sisa bulan ini teman-teman bisa mempercepat pelaksanaan di lapangan sehingga tidak membuat dia menjadi macet, tetapi secepat mungkin sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri Keuangan,
anggaran ini segera dibelanjakan Segera untuk dibelanjakan. kepentingan pelayanan publik. Ya. Itu Pak John, terima Oke. kasih, saya kembalikan. Nah, mungkin saya kembali ke Pak Beni juga. Siap. Bagaimana peran pemerintah provinsi? Misalnya tadi Bapak katakan bahwa kita untuk di perubahan ini kita terjadi pengurangan juga, ada pengurangan, dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan fisik itu kita kurangi dari DAU dan juga dak fisik. Nah, kalau misalnya saat ini pencapaian kita baru 60-an%, apakah optimis? Karena ini limit waktu kita, tinggal kita menghitung tidak banyak nih, tidak sampai Baik. 1 bulan lagi kita akan selesai. Nah, kita kira-kira kalau dari prediksi Pak Beni, apakah bisa kita mencapai 80% untuk penyerapannya? Baik, terima kasih. Jadi begini, untuk posisi belanja kan kita punya 4 kelompok. Iya. Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Nah, posisi saat ini khusus untuk belanja modal yang saya cerita tadi, setelah ada penyesuaian di DAK DAU SG maupun DAK fisik yang berkurang, maka kita mengalihkan sumber dananya. Jadi dari PAD dan DAU itu kita pindahkan ke infrastruktur. Nah, karena kita harus menyesuaikan dengan berbagai regulasi dan kondisi keuangan, maka memang betul kita akui pada bulan Agustus kemarin, tepatnya tanggal 1, Iya. karena baru ada penambahan untuk belanja modal, khususnya untuk infrastruktur, maka baru dilakukan namanya pergeseran APBD. Jadi kita pergeseran APBD itu terjadi di bulan Juli, Iya. kemudian penandatangan kontrak itu di Agustus, dan otomatis sebagian besar baru mulai. Nah, karena sebagian besar baru mulai, maka mungkin saya perlu sampaikan di sini ya, total belanja modal Pak ya, di lembaga belanja modal itu ada peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, itu total kita 401 miliar setelah perubahan APBD. Nah, realisasi saat ini memang belum tinggi Pak, Iya. karena rata-rata kita baru bayar uang muka, Iya. karena kita baru memulai tadi. Kemudian saat ini sudah mendekati 35%. 35%. Nah, dalam waktu 1 bulan ke depan, tentu kita berharap pentahapan pembayaran itu bisa segera dilakukan. Karena gini, kalau sudah masuk di belanja, itu sumbernya tidak hanya dari DAK, tetapi juga dari DAU, dari PAD, atau belanja apapun yang mendukung belanja modal. Nah, berharap itu bisa dipercepat, dan memang setiap minggu Pak, setiap minggu di hari Jumat itu kita rapat dengan Bapak Gub dan Bapak Wagub untuk masing-masing melaporkan bagaimana progresnya. Hari Senin kita menyampaikan rencana kita apa nih untuk 1 minggu ke depan. Dan untuk diketahui dalam 1-2 minggu yang lalu belanja modal itu masih di bawah 31%. Minggu ini sudah hampir mencapai 35. Artinya ada lompatan yang cukup bagus, yang kita berharap nanti di triwulan keempat ini paling tidak di batas pengajuan SPM LS kita kan di bulan Desember pertengahan. Kalau itu bisa dilakukan, maka kita berharap belanja ini makin tinggi. Kita berharap minimal 80% bisa Kita optimis untuk tercapai. itu. Harus optimis Iya. Pak, karena teman-teman juga saya rasa pekerjaan sudah cukup keras. Iya. Karena setiap hari kita selalu diikuti. Jadi perkembangan pengadaan barang jasa di Biro PBJ maupun pelaksanaan pekerjaan dinas PU itu selalu kita pantau. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Dan yang memang menarik bahwa saat ini Pak Adi, pemerintah provinsi memang gencar untuk melakukan penyerapan anggaran. Kalau bisa dia jauh lebih besar. Dan seperti Pak Beni katakan bahwa setiap hari Jumat itu dilakukan evaluasi. Hari Seninnya apa yang akan dilakukan 1 minggu ke depan. Dan ternyata ini ada lompatan-lompatan signifikan yang sudah dilakukan. Nah, saya kembali ke Pak Adi. Nah, bagaimana proyeksi realisasi TKD sampai dengan akhir tahun Pak? Kalau tadi Bapak katakan bahwa kita baru 81,21, masih ada sekitar 20-an. Iya. Ya, 20-an persen yang harus kita kejar. Dan apa saja yang sudah dilaksanakan Kanwil DJPB Prop NTT selama ini untuk akselerasi TKD-nya Pak? Baik, jadi saya menyambung saja yang disampaikan Pak Kaban ya, Pak Beni. Kami sangat dekat koordinasinya, dan kalau soal akhir pekan atau Jumat
koordinasi itu betul Pak. Kadang-kadang saya juga diminta ikut join juga. Jadi saya merasakan atmosfernya bagus Pak. Ya, jadi ini ya perlu kita dukung lah ya semua pihak ya. Jadi tahun lalu itu Pak kita ya pemirsa, tahun lalu itu kita sekitar 98,3%. Jadi kalau hari ini 81 berarti ya minimal ada yang harus kita kejar ya Pak ya. Ya sekitar 18%-an. Tapi kita optimis ya. Artinya begini, kita lihat akselerasinya ini sudah sangat bagus. Tadi saya kasih gambaran, kalau bulan Juni itu baru sekitar 40%. Nah, sampai Juni kan berarti 6 bulan Pak. Kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan kita bisa dapat yang kurang lebih sama. Artinya kita bolehlah optimis, tinggal kita jaga, mudah-mudahan sudah on track. Apa yang nanti jadi syarat salur di batas-batas tanggal itu bisa diperhatikan. Dan betul Pak John, jadi kita sudah melakukan ya kalau bisa dinarasikan seperti itu ya, baik secara formal maupun informal ya. Pada prinsipnya kita lakukan beberapa hal penting ya. Satu, secara strategis itu kita mengoptimalisasi dan akselerasi belanja daerah. Komunikasi yang bagus ya. Kita merespon diskusi tentang penguatan kapasitas fiskal. Tadi disampaikan Pak Beni ya, kalau nggak dari DAK fisik karena dikurangi 900 miliar, kita cari dari mana nih? Seperti itu. Lalu juga ada diskusi atau koordinasi yang melibatkan KL ya, karena kan banyak juga contoh kayak DAK fisik itu kan terkait juga dengan fasilitasi dan pembahasan dari misalkan Juknis dan sejenisnya dengan KL. Lalu akuntabilitas dan transparansinya ini salah satunya. Jadi saya sering juga kalau pas lagi konferensi pers itu kita sampaikan justru yang menjadi selalu ditunggu oleh teman-teman itu salah satunya ada belanja TKD. Berapa persen nih Pak? Sudah berapa triliun? Jadi dipantau tuh kemarin 17 triliun, sekarang 19 seperti itu. Dan juga evaluasi kinerja yang melibatkan seluruh pihak, baik mungkin dari ada DPD datang ya, mereka itu biasanya melihat tuh bagaimana kira-kira targetnya. Dan mungkin sedikit ya saya coba kalau ada bisa ditayangkan ya. Ini ada kita di Kementerian Keuangan itu ada KMK 264 2023, isinya adalah terkait dengan RCE ya, Regional Chief Economist. Kita itu bersinergi ya melalui banyak kesempatan untuk mengeksekusi tadi Pak ya, kegiatan-kegiatan tadi. Nah ini mungkin teman-teman bisa melihat ini kegiatannya padat ini Pak. Ya, jadi dalam seminggu bisa 3-4 kegiatan yang kita close atau koordinasi sangat intens dengan Pak Gub, dengan seluruh jajaran baik di provinsi maupun di rekan-rekan dengan KPPN di kabupaten-kabupaten. Kita pantau, contoh saja ini contoh ya, kita coba bagaimana ini fasilitasi terkait dengan syarat salur. Oh ternyata salah satu yang kemarin jadi isu dan terima kasih ke TVRI adalah terkait dengan TPG, tunjangan profesi guru ya, agak sempat terhenti sedikit, tapi setelah kita ada pembahasan, oh ternyata bisa diakselerasi dan sekarang sudah lebih baik. Lalu pembahasan terkait dengan DAK non fisik lainnya banyak itu Pak ya, terkait BOS, terkait juga istilahnya itu tunjangan DAU SG penggajian, DAU SG penggajian PPPK yang kemarin sempat ada banyak berita ya, bagaimana ini ada. Kita sudah akselerasi nih Pak, mestinya sudah bisa kita berharap untuk yang lain-lain juga bisa lebih cepat. Mungkin satu juga yang kita perlu catat ini nanti adalah terkait dengan pastinya kita mulai mempersiapkan seluruh syarat salur yang tadi disampaikan Pak Beni tadi ya. DAK fisik ini kalau tidak salah batas terakhir itu tanggal 22 Desember. Jadi tanggal penting ya. Harapannya 22 Desember itu semuanya sudah selesai, tapi alangkah baiknya jangan menunggu tanggal 22 ya, karena bahaya juga kalau kita mepet-mepet. Nah, ini contoh tanggal-tanggal, jadi hampir semua komponen, jadi ini sudah resmi ya Pak ya, ini sudah disampaikan melalui surat ke para gubernur, ya pastinya termasuk NTT juga, kapan batas waktu penyampaian DAU, blok grant, spesifik grant tadi, di situ ada yang pendidikan ya dan kesehatan, ada juga yang PPPK,
DAK fisik tadi yang didiskusikan itu sekitar tanggal 22 Desember, ya. DAK non fisik ya, TPG, ASN daerah, guru-guru ini 15 Desember. Jadi kita pantau betul ini Pak. Ini nggak sekedar tanggal, dan pastinya teman-teman di Pemprov itu sudah melihat. Ini jangan sampai justru yang sudah dialokasikan ini tidak terserap dan mungkin malah menjadi beban nanti di tahun berikutnya. Saya kira itu Pak. Oke, menjadi beban di tahun berikut. Bebannya apa? Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami. Ya, baik. Nama saya Margarita Subekti, saya biasa dipanggil Oma Bekti. 2012 kita bersama beberapa teman perempuan menggagas apa yang bisa kita lakukan bagi teman-teman perempuan yang ada di Manggarai Barat ini. KSU itu mengalami banyak tantangan pada waktu kami mengumpulkan sampah dengan teman-teman dan KSU itu terbakar. KSU itu terbangun dari keprihatinan teman-teman dan sungguh menjadi volunteer di KSU. Yang paling utama bahwa pada waktu kita melakukan sesuatu itu, kita lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Sayangi Ibu Bumi. Salam dari Rumah Pekerti KSU Sampah Komodo. The aroma wafts through the air, a warm and inviting fragrance. Wolapaku Coffee. This is one of the places that provides coolness in the highlands. The production process still uses traditional tools managed by local people. With his charming face, we are taught how a coffee bean can be steeped in a cup. The land here is blessed with fertility where any plant can grow along the road to this place. The cool weather in the afternoon made this trip feel inadequate if you didn't taste the coffee. Why not even the coffee beans? Just and then use to taste it. right, sweet. Coffee is a valuable work, produced from a long process and behind the bitter taste. Coffee can be likened to the bitterness and beauty of life. So if you have the opportunity to visit, don't forget to visit Wolapaku Coffee to taste authentic coffee from cherry to cup. Ya, kembali Anda bersama kami di Katong Bomo masih dengan dua orang narasumber saya. Mungkin saya kembali ke Pak Adi. Tadi Pak Adi katakan sebelum kita pariwara tadi bahwa akan ada tantangan nih di tahun depan kalau misalnya realisasi kita di bawah. Kita genjot sama-sama. Apa jadi tantangannya ke depan? Ya, jadi tadi khususnya kami sampaikan terkait dengan DAK fisik ya.
karena batasnya kan sudah ditentukan tanggal 22. Ini seandainya gitu skenario yang nggak baik kan, ternyata pekerjaannya sudah selesai tidak ada masalah, tapi karena secara administratif dan lain-lain tidak bisa mengajukan, otomatis itu kan akan menjadi beban. Ya, harus diselesaikan karena tahun ini tidak bisa terserap. Nah, oleh karena itu yang sudah dialokasikan ini, maka sedapat mungkin kita antisipasi supaya di tanggal-tanggal yang sudah jadi deadline itu seluruh sisa tahapan tadi sebenarnya nggak hanya DAK fisik semuanya ya, cuma yang DAK fisik ini yang tadi yang salah satu yang menjadi perhatian karena secara mekanisme memang dia memerlukan ada beberapa tahapan ya Pak ya, mulai dari dikerjakan pelaksanaan tugasnya, nanti masuk ke BKD, jadi ada syarat-syarat salur yang harus kita lihat. Beda dengan yang lain ini kayaknya lebih kita pantau dalam konteks syarat salurnya itu bisa dipenuhi di level pemerintah daerah dan Pemprov. Jadi transfer ini, mohon izin Pak ya, mungkin saya gunakan waktunya sedikit. Jadi transfer ini secara garis besar ada 2 metode untuk pemenuhan syarat salur. Ya, yang pertama itu adalah yang syarat salurnya ini dilakukan berdasarkan rekomendasi. Contohnya adalah tadi saya sempat sebut terkait dengan tunjangan guru ASN daerah. Ini setelah syarat-syaratnya dipenuhi, dikirimkan oleh Pemda ke Kementerian Dikdasmen, di sana dia akan melakukan verifikasi dan sebagainya, kemudian dikirimkan rekomendasi. Ya, kami di KPPN, di Kementerian Keuangan di yang kantor vertikal nanti akan menyalurkan berdasarkan rekomendasi itu. Nilainya berapa jumlah guru dan sebagainya. Itu satu contoh. Nah, ini yang kelompok-kelompok yang rekomendasi ini ada beberapa. Ya, tadi guru ASN daerah, BOS, ya, BOK Puskesmas, itu seperti itu. Ya. Nah, kalau yang mekanisme yang lain ini yang terkait dengan tadi yang ada proses kita memenuhi syarat salur dan syarat salur itu diverifikasi di kantor vertikal di KPPN. Contohnya adalah tadi DAK fisik. Jadi sesuai dengan mekanisme penyalurannya, syarat salurnya itu disampaikan ke KPPN, nanti dicek. Maka boleh sedikit tadi saya sampaikan mudah-mudahan tidak berlebihan ya. Kami lebih khawatir di tanggal 22-nya DAK fisik ini dibanding dengan batas waktu yang lain, karena ini memang ada yang harus kita kerjakan Pak, secara syarat salur itu harus kita periksa. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, kita tahu bersama bahwa sumber pembiayaan itu ada dari DAU, ada dari DAK dan juga PAD. Nah, untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memang kita ini menjadi tantangan kita karena transfer daerah mungkin kita dengar bahwa di 2026 transfer itu akan turun dari nilai yang ada sekarang. Nah, tentu sumber pembiayaan dari PAD ini sangat kita harapkan supaya mungkin kita lebih tingkatkan lagi agar seluruh program kegiatan teristimewa yang menyentuh langsung ke masyarakat bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Nah, untuk PAD sendiri seperti apa yang akan kita lakukan, strategi untuk meningkatkan PAD kalau 2025 mungkin bisa digambarkan kepada kita realisasi PAD-nya seperti apa, terus nanti di 2026 bagaimana cara kita meningkatkan PAD untuk sumber pembiayaan baru kita. Ya, Pak Ben. Baik, terima kasih Pak John. Jadi di perubahan 2025 ini khusus PAD Provinsi NTT itu 1,774 triliun. Nah, posisi sekarang ini kita sudah mencapai kurang lebih 60%. Posisi per 31 Oktober. Nah, kita tahu bahwa PAD itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya adalah pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat lain-lain PAD yang sah. Nah, andalan kita itu tentu adalah pajak. Jadi dari 1,7 triliun itu 1,4-nya adalah pajak. Dan itu menjadi tanggung jawab utama adalah di pemerintah adalah Badan Pendapatan dan Aset. Kemudian sisanya 200 lebih mendekati 300 itu adalah retribusi. Nah, sebagaimana kita ketahui pajak provinsi itu kan kalau tidak salah ada 7. Nah, 3-nya berkaitan dengan kendaraan. Dan di dalam yang 3 itu, 2 itu dengan sistem option. Nah, karena potensi ini sudah dengan option, jadi artinya kalau dulu itu orang bayar pajak kendaraan bermotor masuk dulu ke
RKUD provinsi. Nanti kita bagi hasilkan per 3 bulan. Kalau sekarang tidak lagi langsung menuju ke rekening kabupaten kota dan menuju ke rekening provinsi dengan persentase pembagian tertentu. Nah, satu tantangan kita adalah bahwa karena ini sudah mengenal obsen dan per Desember 2024 itu Kementerian Dalam Negeri menyurati seluruh daerah untuk ada keringanan pajak. Sehingga dari dulunya kita 1,9 dulu waktu rencana, di perubahan kita turunkan menjadi 1,7 karena kondisi tadi. Nah, tentu kita berharap bahwa di 2026 ini karena dana transfer menurun, ya, maka tentu kan kita cuma punya 2 Pak, dana transfer, pendapatan transfer dan PAD. Lain-lain pendapatan daerah yang satu bisa ada bisa tidak, tapi yang pas itu 2, pendapatan transfer dan PAD. Kalau salah satunya melemah maka harus menguatkan yang satunya. Nah, menjadi satu pekerjaan besar untuk seluruh daerah khususnya di NTT, bukan hanya di provinsi. Karena berkurang dana transfer di 2026, otomatis harus meningkatkan PAD, Pak. PAD menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau ditanya apa yang dilakukan, kita sebelum menetapkan target 2026 kemarin, kita sudah ada perkiraan. Jadi mengoptimalkan pajak yang ada dengan cara menginventarisasi kembali potensi pajak kendaraan. Karena banyak kendaraan juga yang menunggak, Pak. Nah, yang menunggak inilah yang harus dikejar bersama teman-teman di UPT pendapatan kabupaten. Nah, salah satu cara yang kita lakukan juga adalah supaya ini taat kepada pembayaran pajak. Mungkin kita yang ASN sudah tahu untuk membayar TPP. Salah satu cara harus ya mengertilah kondisi daerah. Jadi harus melunasi pajak dulu supaya kita bisa melunasikan TPP. Yang kedua juga mengoptimalkan berbagai potensi retribusi yang kita miliki. Retribusi kita ini kan ada di kalau tidak salah hampir 24 OPD. Kalau pajak cuma ada di Bapenda. Sedangkan retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, lain-lain PAD yang sah itu ada kurang lebih di 24 OPD. Dan untuk 2026 kita sudah punya perkiraan dan itu sudah dirapatkan berkali-kali dengan Bapak Gub dan Bapak Wagub. Dan kita berharap itu bisa dilakukan, Pak. Jadi potensi-potensi kita yang ada di seluruh NTT maupun di luar NTT itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua juga adalah bagaimana menggunakan atau memanfaatkan aset kita, aset pemerintah yang di luar daerah maupun dalam daerah sehingga bisa menghasilkan PAD. Jadi gitu Pak, hal-hal yang disiapkan untuk 2026 karena mau tidak mau itu yang harus kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui kan ketergantungan fiskal kita kan sangat tinggi kepada dana transfer. Baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota se-NTT ini hampir sama kondisinya. Demikian Pak John, terima kasih. Jadi ketergantungan kita masih pada dana transfer pusat dan ini kerja keras kita karena saat ini realisasi 1,774 dari target sekian ya Pak ya, 60%. 60% baru kita capai dan di 2026 kita harus bekerja untuk PAD ini 100% nih. Ada sekitar 2,8 triliun ini nanti kita dan itu memang upaya sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi kaitan dengan pajak untuk mendapatkan TPP. ASN harus lunas pembayaran pajaknya ini Pak Adi, ini ya satu strategi yang sudah dimainkan oleh pemerintah provinsi. Nah, saya kembali ke Pak Adi kaitan dengan mungkin langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh DJPB untuk memastikan efektivitas koordinasi dan optimalisasi TKD ini Pak. Seperti apa? Ya, jadi dimensinya memang kompleks, tapi bukan berarti tidak bisa kita petakan. Jadi kita terima kasih, koordinasi sangat baik sehingga kita bisa coba dengan langkah-langkah yang bisa lebih komprehensif, Pak. Dan ini sudah kita coba dengan baik di level Pemda kabupaten dengan kantor vertikal kami ada 6 kantor vertikal dengan mitra Pemda maupun di tingkat Pemprov baik sebagai pemerintah provinsi maupun sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ya
Pasti ada beberapa ya, dan ini kita sudah kita laksanakan dengan cukup intens. Satu itu kita memberikan pendampingan dalam hal ada pertanyaan, konsultasi, diskusi. Ya, contoh kemarin nih ada diskusi tentang bagaimana dampak dari tadi pembayaran DAU SG PPPK. Nah, kita juga coba fasilitasi baik secara langsung maupun dengan berkoordinasi dengan narasumber yang terkait dengan alokasinya. Dan bagaimana syarat-syarat salur apabila ada masih terlihat kendala di situ, ternyata syarat salurnya ini belum dimengerti dengan baik, ya kita sudah lakukan bahkan dengan Pak John juga kan, kita bikin acara TPG apa sih yang selama ini jadi kendala. Oh ternyata masalah rekening ini harus valid, karena kalau tidak nanti hanya akan bolak-balik kan dengan retur, dan itu responnya cukup cepat ya. Saya terkesan itu karena untuk ASN daerah itu tahap 1 itu butuh 6 tahap itu, 6 batch untuk menyalurkan 42 ribuan lah juga guru. Tapi tahap 2 karena datanya sudah lebih baik, maka cukup sekali bayar itu sekali batch itu sudah sekitar 41 ribu. Lalu pastinya juga kita coba ya bagaimana mendorong percepatan belanja daerah. Kita diskusi juga langsung ya, apa-apa sebenarnya tadi langsung juga dengan Pak Beni, dengan Ibu Kepala Biro, di mana bottlenecknya, dan memastikan ini yang paling bagus yang kesempatan ini kita memastikan kita semua paham bahwa langkah-langkah akhir tahun untuk TKD ini sudah sudah dikoordinasikan, ada korespondensinya, jadi sambil mengingatkan bahwa ini harus diikuti ya, karena kalau sudah tanggal-tanggal seperti itu harapannya ya tidak ada dispensasi ya, kita strict saja dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Lalu ya kita mengupayakan bersama dengan seluruh pihak ya supaya ada akuntabilitas juga ya, jadi kita mendorong belanjanya efisien efektif, salah satunya dengan melibatkan seluruh pihak, transparansi yang proporsional. Jadi transparansi yang memang mengarah pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Dan terakhir ya, kita bersama-sama menganalisis dampak progres dari TKD ini ya. Kita lihat baik dari sisi kontribusinya terhadap perekonomian dalam konteks pertumbuhan ekonomi ini bagus ya, karena tadi disampaikan Pak Beni, kita memang masih ada ketergantungan ya terkait dengan belanja transfer ini, dan memang kalau kita lihat proporsionalnya itu sekitar 70% lah tahun ini, berarti memang itu dominan. Nah ini penting, kenapa? Karena kita juga bisa menganalisis ya sejauh mana kontribusi dari belanja transfer ini ke pertumbuhan ekonomi. Kemarin kita tumbuh 5,44, nasional 5,12, yang triwulan 3 masih kita tunggu ini. Kontribusi untuk NTT itu positif 0,68, total 3,17, terhadap nasional PDRB kita positif. Dari 5.000 sekian triliun kita sekitar 37. Ini angka-angka yang terus kita pantau sebagai bagian dari kita melihat transmisi dari ekonominya melalui tadi transfer tadi. Dan tentunya harapannya, karena tadi ya saya tidak mengulang ya, menambahkan sedikit. Kalau BOK Puskesmas, PG ASN daerah, BOS itu sudah langsung, dana desa itu sudah langsung ke rekening. Nah ini memang salah satu yang tadi kita diskusikan adalah DAK fisik ini, karena DAK fisik nantinya disalurkan transfer ke rekening kas daerah, baru ke kas daerah ini akan melakukan transfer ke penyedia, kan seperti itu Pak ya. Inilah yang makanya kita berharap berharap dan juga mengkoordinasikan bagaimana transmisi dari APBN terhadap pertumbuhan di tingkat regional itu bisa kita pantau dan terasa gitu ya dari realisasi-realisasi yang bersumber dari belanja transfer ke daerah. Saya kira gitu Pak. Nah Pak Beni, tadi disampaikan terakhir nih kaitan dengan DAK fisik. Kita kembali lagi ke DAK fisik. Ini pemerintah pusat transfernya ke kas daerah, selanjutnya dari kas daerah ditransfer lagi ke penyedia atau pelaku pekerjaan. Nah apa menjadi kendala nih Pak? Kalau kita katakan bahwa tadi DAK fisik yang disampaikan Pak Adi bahwa DAK fisik kita baru 60-an %. Nah, limit waktu kita, sekali lagi limit waktu sampai dengan 22 Desember. Kalau kita hitung ini tidak sampai 1 bulan atau 1 bulan dari saat ini. Apakah bisa kita capai paling minimal 85% Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang bicara DAK fisik ini
kita tidak terlepas dari petunjuk teknis dari kementerian. Nah, menjadi terlambat kalau petunjuk teknis ini agak terlambat juga, Pak. Jadi barangkali ke depan ini menjadi salah satu, mau dibilang satu PR lah untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga semua petunjuk teknis itu kalau bisa lebih awal sehingga pemerintah daerah juga tidak ragu-ragu melaksanakan. Yang kedua, Pak, kalau kaitan dengan kira-kira berapa kemajuan fisiknya, kita berharap itu yang minimal 85 sampai 90%. Sebab kalau itu tidak tercapai, Pak, dan meninggalkan persoalan hutang, menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk membuat itu. Nah, oleh karena itu tentu kita tidak menghindari itu terjadi. Nah, kalau kita bicara tentang realisasi belanja, ini kita sudah memasuki sedikit lagi masuk akhir tahun 2025, maka tentu berbagai metode pengadaan barang jasa yang selama ini kita kenal, ada lelang umum, lelang terbatas, dan lain-lainnya. Tetapi juga ada beberapa pengadaan yang bisa lewat elektronik, misalnya elektronik e-katalog, kemudian lewat juga kartu kredit pemerintah, itu bisa mempercepat belanja, khususnya yang tidak melalui pengadaan yang besar-besar, itu bisa dipercepat. Kemudian tentu kita mendorong juga untuk SKPD segera mengajukan pembayaran termin. Jadi sekarang kan uang muka sudah keluar semua, kita berharap pembayaran termin ini segera dilakukan sehingga bisa mendongkrak realisasi, baik itu bersumber dari PAD, dari DAU-SG, atau dari DAK fisik dan lain-lain, itu bisa dilakukan secara lebih cepat. Kemudian salah satu hal lagi, Pak, yang namanya DAU-SG dan DAK itu kan harus ada review inspektorat. Nah, review inspektorat ini sangat tergantung kepada teman-teman saya pengelola di SKPD. Nah, kalau semakin cepat SKPD menyampaikan pertanggungjawaban kepada inspektorat untuk direview, tentu kita berharap seperti kita bincang-bincang di awal sebelum masuk sini, itu realisasi harus lebih cepat. Dengan ada batasan tanggal seperti tadi, maka tentu kita berharap itu bisa dilakukan lebih awal. Kemudian mungkin juga menjadi salah satu PR kita di Pemda juga, bahwa sebelum dimulai pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari dana transfer, penunjukan pejabat pengelola itu menjadi sangat penting juga. Harus lebih awal. Karena penunjukan pejabat pengelola itu diusulkan oleh organisasi perangkat daerah, diverifikasi oleh kami di Badan Keuangan, disahkan dengan keputusan kepala daerah. Dan tentu kita itu berharap supaya ini bisa juga dipercepat. Yang berikut juga, Pak, tentu kita berharap PAD, karena ada beberapa sumber belanja infrastruktur juga dari PAD. Nah, kalau PAD-nya belum tercapai, teman-teman minta ke kami, saya bilang sabar, tahan dulu. Karena ini kan kita belanja sesuai sumber dana, Pak. Jadi kita berharap itu bisa dilakukan lebih awal sehingga tidak ada masalah buat kita di penyerapan anggaran, apalagi sudah di akhir tahun. Di saat ini kami sedang mempersiapkan peraturan gubernur untuk penata usahaan akhir tahun. Dan ini memang masih dalam proses penandatanganan. Kita berharap kalau sudah, kita akan sampaikan kepada seluruh OPD sehingga bisa mempercepat semua pelaksanaan pekerjaan, apalagi yang berasal dari dana transfer. Ini kan sangat terikat kepada waktu. Ya, seperti dijelaskan Pak Adi tadi, jadi kita harus mematuhi itu sehingga jangan sampai dia tidak terrealisasi, pekerjaannya jalan, menimbulkan kewajiban bagi daerah untuk menyelesaikan. Nah, itu yang kita hindari. Ya, itu saja Pak John. Ya, kasih. Baik. Nah, Pak Adi, ini Pak Beni katakan bahwa kita ingin supaya misalnya kita percepat belanja dari DAK fisik. Tapi satu kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi adalah petunjuk teknisnya ini lambat terbit sehingga pemerintah ragu-ragu untuk membelanjakan DAK fisik ini. Ini bagaimana dari kacamata? Ya, itu ya terima kasih. Jadi isu terkait juknis itu kan biasanya ada di awal tahun, Pak. Ya, di awal tahun pada saat penyaluran, kalau DAK fisik ini kan dilakukan 3 tahap, ya, tahap 1, 2, 3. Tahap pertama itu 25%. Biasanya juknis ini muncul isunya bahwa juknisnya belum keluar, belum bisa pengadaan dan sebagainya, ini biasanya karena di tahap-tahap awal tuh, Pak. Maka 25% ini agak ke belakang gitu ya. Tapi kemudian kalau sudah tahap 2, apalagi kemarin tahap 2 itu sempat
juga batasan waktunya itu diperpanjang dan kalau dari data di kami itu tahap 2 itu seluruh rencana kegiatan seluruh provinsi itu tersampaikan semua. Yeah. Jadi kita ini tinggal nunggu sisa dari nilai rencana penyelesaian kontrak NRPK yang sampai dengan setelah tahap ketiganya. Jadi kalau di DAK fisik itu kan 25% tahap 1, 40-70% tahap 2. Nah, tahap 2 ini sudah semua nih Pak, salurnya ya, dan kita tinggal menyelesaikan yang tahap 3 ini. Memang ya mudah-mudahan tidak ada yang kesulitan. Jadi nanti dari nilai rencana penyelesaian kegiatannya itu bisa seluruhnya diserap. Betul disampaikan Pak Beni, ini mungkin PR kita sama-sama Pak Beni ya di akhir di tahun depan, karena kalau dari data yang ada di website itu memang DAK fisik sepertinya untuk Pemprov dan provinsi itu masih ada ya, masih ada tahun depan, nanti mungkin bisa dicek-cek lagi ya. DAK fisik masih ada tahun depan Pak ya. Kalau saya lihat itu kabar gembiranya. Ini sudah diinfokan sejak 23 Agustus. Jadi beliau lebih tahu lebih dulu ya. Saya ini aja meng-highlight saja karena itu kan ada di website pada saat penetapan RPBN kemarin. Nah, ini memang harapannya nggak ada lagi ya Pak Beni ya, juknis ini yang kesulitan, mudah-mudahan ya. Karena saya lihat ini akan jadi tantangan kita. Kita lihat nih, coba kalau tahun lalu tahap satunya agak mundur-mundur, 2026 mungkin nggak terlalu banyak mundur apa enggak. Kalau mundur juga berarti kemungkinan memang ada kesulitan. Pak Adi, apakah ada ketentuan khusus mengenai penyaluran TKD di akhir tahun 2025 ini, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penyaluran TKD di akhir tahun 2025 untuk Provinsi NTT, Pak? Secara spesifik ketentuannya sudah terbit tadi ya, mungkin teman-teman bisa bantu diproyeksikan supaya nanti bisa dilihat juga ya oleh pemirsa. Jadi ini sudah ada surat dari Kementerian Keuangan DJPK, mohon izin saya bacakan saja ya, itu surat nomor 73 30 Oktober kepada Gubernur seluruh Indonesia. Secara spesifik tidak ada Pak. Ini mengatur batas-batas tanggal-tanggal. Sisanya itu ya memang yang syarat salur yang memang harus dipenuhi sesuai dengan tahapannya. Tadi kalau misalkan DAK fisik tahap 1 ya pasti beda dengan yang DAK fisik tahap 3. Demikian juga yang lain. Nah, mungkin tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa benar-benar ini, karena dari sekian waktu yang tersedia ini tanggalnya ketat ya, mulai ada yang berakhir 17 November, ada yang 14 November, ada yang 19 Desember. Ya, DAUSG PPPK itu 19 Desember. Ya, DAK fisik 22 Desember. DAK non fisik untuk guru 15 Desember ya. Non fisik untuk BOP, Taman Budaya dan lain-lain itu 1 Desember. Nah, ini kita semua harus memantau betul ya, supaya apa yang sudah dialokasikan dan sudah direncanakan itu bisa terpenuhi sesuai deadline, karena nanti tidak pas kalau misalkan kita mohon maaf di akhir tahun ini kita jangan-jangan nanti diperpanjang lagi karena yang tahap 2 kemarin kan sudah diperpanjang. Kalau yang ini kayaknya nggak ada perpanjang. Jadi kita lebih baik berasumsi tidak ada perpanjangan, sehingga kita benar-benar disiplin dengan tanggal-tanggal ini, dan mudah-mudahan bareng-bareng kita realisasikan sisa 20% untuk seluruh provinsi NTT itu bisa seluruhnya terserap. Ya, kalau bisa nanti 100%. Kita inginkan itu di akhir tahun. Nah, Pak Beni, mungkin kalau dari DJPB kita punya optimisme untuk penyerapan anggaran, kalau bisa mungkin kita kembali ke 98% tidak soal, tapi paling kurang mendekati 100%. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran kaitan dengan 2026, karena ini isu besar yang sudah akan terjadi, suka tidak suka, mau tidak mau pasti akan terjadi. Nah, apakah ketika pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah ini, apa dampak yang akan langsung dirasakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan apakah juga akan berdampak terhadap pelayanan publik dan juga akan memicu kenaikan angka kemiskinan di daerah, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kita akui bahwa dana transfer di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini untuk tahun 2026 itu berkurang, kalau dana transfer ya, berkurang 9,21%. Nah, kemudian di dalam dana transfer ini kan ada 4 bagian.
ada dana alokasi bagi hasil, dana alokasi umum, DAK fisik dan DAK non fisik. Memang mengalami penurunan, tetapi seperti diarahkan oleh Bapak Presiden, diarahkan juga oleh Bapak Gubernur, dan saat ini juga kita sedang membahas nota keuangan dengan DPRD. Harapannya bahwa penurunan ini tidak boleh melemahkan pelayanan publik. Dan kita tetap harus berjalan dengan tentu, karena dana transfer ini berkurang, maka kita harus bisa mengkategorikan mana belanja yang sifatnya wajib, mana yang mengikat, mana yang pelayanan publik, itu kita dahulukan. Sedangkan belanja-belanja yang penunjang, rutinitas, kita kurangi. Sehingga bisa tetap pelayanan publik tetap berjalan dengan kondisi yang walaupun terbatas, tapi kita harus jalan. Nah, sebagai contoh bahwa kalau kita lihat dari alokasinya, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum kan tidak ada. Tapi bukan berarti infrastruktur tidak boleh ada, tetap ada. Dengan kita mencari sumber dana yang bisa untuk dilaksanakan. Nah, sebagai contoh kan di pendapatan asli daerah kan ada namanya pajak kendaraan bermotor. Nah, tentunya kita bisa menggunakan 10% untuk bisa menambah ke infrastruktur, dan juga ada sumber-sumber yang lain. Nah, maka saya katakan tadi, memang dana transfernya berkurang, tetapi kita bisa realokasi sumber dana untuk bisa untuk pelayanan publik. Pelayanan publik harus tetap berjalan. Tetap berjalan. Nah, tentu tahun 2026 berbagai strategi dilakukan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia, bagaimana cara supaya pelayanan publik jalan, tetapi rutinitas juga tidak bisa mati. Nah, jadi itu yang kita menunggu petunjuk lebih lanjut, tapi tentu pimpinan-pimpinan kita sudah punya strategi bagaimana dilakukan untuk 2026. Yang pasti saya menggarisbawahi bahwa walaupun dana transfer berkurang, pelayanan publik akan harus tetap berjalan. Kita punya waktu yang tidak banyak. Ini kita harus mendapatkan closing statement dari Bapak berdua sebagai akhir dari persoalan kita dengan topik yang sudah kami sampaikan, strategi akselerasi pelaksanaan APBN dari belanja transfer ke daerah di triwulan akhir 2025. Pak, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Baik, ya terima kasih sekali lagi Pak John. Jadi konteks untuk akselerasi penyaluran belanja transfer ke daerah yang 2025 ini terlepas dari semua upaya yang sudah kita lakukan, ada pengaturan terkait dengan penyelesaian TKD di akhir tahun. Yang ini harus menjadi concern kita bersama, karena ada pengaturan terkait dengan penyampaian atau batas waktu untuk pemenuhan syarat salur. Ini penting, kenapa? Karena kalau kita melihat progres kita yang sudah bagus, maka kita harus tetap konsisten ya. Sekarang kita posisi seluruh NTT itu rata-rata sekitar 81,2 tadi ya. Kalau tahun lalu kita bisa 98%, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik. Dan ini menurut hemat kami di tahap ini kita perlu fokus sampai dengan nanti mudah-mudahan pada saat 2026 dengan semua diskusi dan analisis yang sudah disampaikan baik oleh pimpinan media, kita bisa sama-sama menjalankan sebagaimana disampaikan Pak Beni ya. Artinya kita harus optimis bahwa mekanisme pengalokasian belanja transfer yang mungkin ada penyesuaian tetap bisa mendukung penyelesaian agenda-agenda penting seluruh pemerintah, termasuk juga yang tadi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana menyediakan layanan publik. Baik. Saya ke Pak Beni. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini menjelang akhir tahun 2025, kita berharap bahwa di tingkat pemerintah daerah pun, di provinsi maupun kabupaten kota, kewajiban kita sama. Bagaimana kita bisa merealisasikan pendapatan dan belanja setidak-tidaknya sama dengan tahun sebelumnya. Lebih meningkat, lebih bagus. Sebagai contoh, provinsi tahun lalu realisasi pendapatan itu 94%, belanja 91%, maka tentu kita berharap tahun ini pun setidak-tidaknya di atas 94 dan di atas 91. Nah, tentu ini kerja keras dari kita semua organisasi perangkat daerah pengelola PAD,
pengelola dana transfer maupun dari sumber-sumber yang lain, kita tetap bersinergi. Nah, tentu kami juga tetap bersinergi dengan Kementerian Keuangan lewat Bapak Kakanwil supaya kita bisa sama-sama, karena kembali kepada posisi ketergantungan fiskal kita yang sudah sangat tinggi. Jangan sampai dana transfer yang harusnya kita bisa laksanakan, yang sudah pasti kita dapatkan, tidak terlaksana gara-gara kita lambat dalam pelaksanaan. Kita berharap demikian. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Adi, Pak Beni. Kita terus bekerja untuk memberikan yang terbaik. Realisasi anggaran kita optimis ada di angka 100%. Itu optimisme kita bersama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak berdua. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Badan Keuangan Daerah, juga dari Dirjen Perbendaharaan yang sudah hadir bersama kita. Saudara, demikianlah perbincangan kita dalam Katong Baomong untuk edisi kali ini. Sekali lagi, terima kasih untuk perhatian kita. Kami berharap bahwa transfer daerah itu dia turun, tapi pelayanan publik, saya ingin menekankan itu, pelayanan publik akan tetap berjalan. Kita tidak perlu khawatir. Pemerintah punya strategi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khusus di Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya John Hayon mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.